Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munandar dengan NIM 50218181. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kami pasar modal konvensional dan syariah, yaitu tentang reksadana syariah. Adapun rekan saya yang bernama Wanda dengan NIM 50218194 yang akan nantinya menjelaskan slide selanjutnya dari saya. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah berasal dari kata reksa yang berarti kelola atau pelihara. Dana berarti uang. Dan syariah adalah aturan-aturan yang sesuai dengan Islam. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 20/DSN/MUI/9/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang berpotensi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal, sebaiknya pemilik harta sohib al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal, maupun antar manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Dengan kata lain, reksadana syariah dapat dirumuskan dengan reksadana yang cara pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Nah, adapun di sini jenis reksadana syariah. Reksadana pasar uang (money market fund) hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek bersifat utang. Berinvestasi dengan reksadana pendapatan tetap ini memiliki resiko yang relatif besar dibandingkan dari reksadana pasar uang. Nah, yang selanjutnya ada reksadana saham atau equity fund, melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Yang selanjutnya ada reksadana campuran atau mixed funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip reksadana syariah, yaitu ada bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Reksadana syariah tujuan investasinya tidak semata-mata sekedar mencari return yang tinggi. Yang selanjutnya adanya proses screening penyaringan. Dalam proses manajemen portofolio, reksadana syariah harus lebih dulu melalui screening sebagai bagian dari proses alokasi aset. Yang selanjutnya adanya proses cleansing purification. Proses ini dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan mengeluarkan zakat atau mengeluarkan amil lainnya. Pengawasan yang lebih selektif. Sebagai pengawasan pasar modal syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya dan bertujuan agar tetap berada dalam ketentuan syariah yang berlaku. Yang selanjutnya ada Jakarta Islamic Index. Ini berguna sebagai tolak ukur bagi investasi berdasarkan syariah di pasar modal selain dari indeks-indeks yang lain yang ada di Bursa Efek Jakarta. Nah, yang terakhir di sini ada investasi pada perusahaan produk halal. Dalam penempatan dana reksadana syariah tidak boleh menempatkan dananya pada emiten yang menjalankan usahanya pada hal-hal yang melanggar syariah seperti miras, makanan haram, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Wanda.
Baiklah, saya Wanda akan melanjutkan penjelasan mengenai perbedaan reksadana syariah dan non-syariah. Yang pertama yaitu pengelolaan. Reksadana syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan non-syariah tanpa memperhatikan prinsip syariah. 2. Investasi. Reksadana syariah investasi hanya pada efek-efek yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Sedangkan non-syariah investasi ke seluruh efek yang diperbolehkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tertentu. 3. Mekanisme. Reksadana syariah ada mekanisme pembersihan kekayaan non-halal, sedangkan non-syariah tidak ada mekanisme pembersihan kekayaan non-halal. 4. Dewan Pengawas Syariah. Reksadana syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan non-syariah tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dan reksadana konvensional hanya dikontrol oleh OJK, sedangkan reksadana syariah diawasi oleh OJK dan Pengawas Syariah atau DPS. Kemudian manfaat reksadana syariah. Yang pertama, dapat mendiversifikasi portofolio secara cepat atau instant diversification. 2. Keluasan untuk menukarkan ke jenis portofolio investasi lainnya dalam satu grup reksadana atau flexibility. 3. Kecepatan dalam proses penjualan dan pembelian atau marketability. 4. Manajemen investasi profesional yang mendapatkan izin otoritas bursa atau professionality. 5. Banyaknya pilihan dari beragamnya investasi usaha reksadana yang kini mulai tumbuh pesat. 6. Keterbukaan investasi. Pengelola reksadana memberikan informasi yang transparan kepada nasabah mengenai semua aspek investasi, risiko portofolio, biaya-biaya transparan. 7. Manfaat perlindungan investor melalui peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam, di antaranya mengatur tentang transaksi pada suatu jenis saham 5% dari total modal di sektor investasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.